Hai semua, selamat datang kembali di Candi Film. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam segala urusan. Nah teman-teman, kali ini Candi Film akan kembali membahas film seru, yang mana film Korea bergenre horor kali ini siap membuat bulu kuduk merinding. Dengan pemeran utama Kim Go Eun yang sudah pasti aktingnya sudah tidak diragukan lagi. Bercerita tentang sekelompok dukun yang dibayar mahal oleh sebuah keluarga konglomerat. Mereka ditugaskan untuk memindahkan makam milik nenek moyang mereka yang konon arwahnya tidak tenang dan selalu membawa teror kepada keluarga si konglomerat tersebut. Namun siapa disangka, para dukun tersebut justru berurusan dengan arwah iblis yang bersemayam di dalam makam. Lalu seperti apakah upaya para dukun tersebut untuk memindah makam dan menyempurnakan arwah jahat tersebut? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dia alur ceritanya. 선호 낮추고 낮추고 자 끈 바꾸자. Di awal kisah diperlihatkan dua orang anak muda bernama Hwarim dan juga Bong Il yang terlihat sedang menaiki sebuah pesawat. Diketahui mereka ini adalah dukun muda yang sedang melakukan perjalanan ke Los Angeles untuk bertemu dengan kliennya. Setibanya di LA, Hwarim dan Bong Il pun langsung menuju ke sebuah rumah sakit untuk melihat kondisi bayi yang merupakan anak dari klien mereka. Lalu Hwarim pun mencoba menerawang bayi tersebut, yang menurut penglihatan Hwarim, bayi tersebut memang mengalami gangguan gaib. Ibu sang bayi pun sebenarnya tak percaya pada hal-hal seperti itu. Namun Hwarim nampak tak peduli dan langsung menjalankan ritualnya guna mengetahui dari mana gangguan itu berasal. Saat mencoba membuka mata sang bayi, Hwarim pun bisa menebak jika gangguan gaib itu berasal dari nenek moyang mereka sendiri. Mendengar penjelasan Hwarim, ibu bayi pun bingung serasa tak percaya. Setelah keluar dari rumah sakit, Hwarim dan Bong Il pun meluncur ke rumah si klien yang ternyata adalah seorang yang sangat kaya raya. Diketahui klien mereka bernama Jiyoung, yang tak lain tak bukan adalah ayah dari bayi tersebut. Di rumahnya, Jiyoung bercerita jika awalnya dia tak percaya tentang hal-hal yang berbau gaib, hingga pada suatu ketika ia menyaksikan sendiri adik kandungnya melakukan bundir dan bayinya pun selalu diganggu. Barulah Jiyoung percaya jika semua ini adalah ulah makhluk gaib. Untuk itu Jiyoung pun memutuskan untuk menyewa Hwarim dan juga Bong Il untuk mengatasi masalahnya. Walau dari pihak keluarga pun menentang saat Jiyoung akan menyewa dukun, namun kini Jiyoung pun tak peduli asalkan bayinya bisa selamat. Saat itu Hwarim pun menjelaskan jika teror gaib yang terjadi selama ini adalah tak lain karena leluhur mereka sendiri. Hal itu pun dikarenakan leluhur mereka dimakamkan di tempat yang kurang baik. Oleh karena itu, makam itu harus segera dipindahkan atau bahkan dikremasi agar arwah bisa segera tenang. Dalam misi pemindahan makam itu pun tentunya Hwarim tak bisa sendirian. Untuk itu Hwarim pun akan meminta bantuan kepada gurunya yang bernama Sang-duk yang ahli dalam bidang Feng Shui dan juga Yonggeun yang ahli dalam bidang pemakaman. Lalu sepulangnya dari LA, Hwarim dan juga Bong Il menemui guru mereka yaitu Sang-duk dan juga Yonggeun untuk mengajaknya bekerja sama menggarap problem kliennya dengan bayaran yang cukup fantastis. Tentu saja Sang-duk menerima tawaran itu tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Singkatnya, di hari itu 4 orang dukun pun berangkat untuk membereskan masalah Jiyoung, yang mana mereka inilah yang akan memindahkan makam nenek moyang keluarga tajir tersebut. Akan tetapi belum juga sampai di makam tersebut, Sang-duk sudah mencium hawa-hawa tak beres. Sang-duk yang ahli dalam bidang Feng Shui pun merasakan adanya kejanggalan. Semua itu dikarenakan kuburan nenek moyang milik kliennya berada di kaki bukit sebuah gunung. Apalagi sesampainya di lokasi makam tersebut, Sang-duk semakin heran seperti ada hal aneh yang disembunyikan. Setelah memeriksa keadaan di sekitar dan melihat batu nisan yang ada di sana, Sang-duk pun memutuskan jika dia tidak bisa memindahkan makam tersebut. Tentu saja Hwarim dan yang lain merasa kaget karena tak biasanya Sang-duk bersikap seperti itu. Sedangkan Hwarim sudah terlanjur menyanggupi kliennya untuk memindahkan makam tersebut. Tak mau kliennya kecewa, Hwarim pun mengejar Sang-duk sembari memujuknya agar ikut dalam misi pemindahan makam ini. Namun Sang-duk tetap kekeh tak mau ikut campur dengan alasan makam tersebut berada di tempat yang penuh dengan kutukan dan apabila makam itu tetap dipindahkan, maka tak ada yang bisa menjamin jika mereka semuanya akan selamat.
Sementara Ji-young terus membujuk Hwarim agar tetap membantunya, karena apabila Hwarim tidak membantunya, maka Ji-young pun takut jika bayinya akan celaka. Karena merasa iba, Hwarim pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk melanjutkan misi ini. Akan tetapi ada satu syarat, jika mereka harus mengadakan sebuah ritual, yang mana ritual itu bermaksud agar pemindahan makam tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan bencana. Saat itu Sang-duk pun sempat menentang pendapat Hwarim dan menasihati agar misi ini digagalkan. Namun karena Hwarim tetap kekeh, walhasil ritual itu pun tetap dilaksanakan. Selama ritual itu berlangsung, Hwarim pun akan terus menari menggunakan senjatanya. Sedangkan Bong-il terus membunyikan genderangnya sambil membacakan sebuah mantra. Setelah selesai dengan ritual itu pun, Yonggen menyuruh anak buahnya untuk menggali makam itu, dan tak lama peti jenazah pun berhasil diangkat. Pada awalnya semuanya berjalan lancar-lancar saja, namun setelah semua orang pergi dan tanpa sepengetahuan para dukun, ternyata salah seorang penggali kubur yang masih berada di lokasi melihat seekor ular. Lalu karena kaget, si penggali kubur tersebut spontan menimpa tubuh ular itu dengan sekopnya. Dan setelah diamati baik-baik, ternyata ular itu adalah ular jadi-jadian yang mana kepalanya berwujud manusia seperti jenglot. Seketika awan mendung pun menyelimuti, pertanda bencana pun akan segera terjadi. Sementara para rombongan yang membawa peti jenazah pun mendapati hujan yang tiba-tiba turun dalam perjalanan mereka. Sang-duk pun turun dari mobilnya dan meminta Ji-young agar menunda kremasi sampai esok hari. Sang-duk berkata jika tidak baik melaksanakan kremasi saat hujan tiba, karena itu hanya akan menghambat perjalanan arwah menuju ke langit. Ji-young pun menuruti saja apa kata Sang-duk. Dan akhirnya peti jenazah itu diinapkan semalam di kamar jenazah dan akan dijaga oleh Yonggen. Selesai mengantar peti jenazah itu, Sang-duk yang masih merasakan kejanggalan pun memutuskan kembali menyusuri jalan di lokasi makam. Lalu Sang-duk singgah di sebuah kuil karena tadi ia sempat melihat tanda Feng Shui yang ada di kuil tersebut. Di sana Sang-duk bertemu dengan seorang kakek penjaga kuil. Saat Sang-duk bertanya, kebetulan sang kakek tersebut mengetahui asal-usul makam yang berada di atas bukit. Kakek penjaga kuil pun menceritakan jika makam tersebut adalah makam seorang kaya raya pada zamannya. Maka tak heran jika makam itu selalu menjadi incaran para maling untuk menggali makam tersebut. Namun anehnya tak ada satupun yang berhasil mencuri di makam angker tersebut. Namun yang ada justru pencuri-pencuri itu malah mati tak tahu sebabnya. Sang-duk yang mengetahui info dari kakek itu pun langsung menghubungi Hwarim. Sementara Yonggen yang selesai membersihkan peti itu pun keluar sebentar untuk mengisi perutnya yang lapar. Sementara petugas yang berjaga ternyata sangat tergiur akan barang berharga yang ada di dalamnya. Walhasil bapak penjaga itu pun berusaha membuka paksa peti itu dengan cara mencongkelnya dengan palu. Bong-il yang tiba-tiba datang bersama Hwarim pun meneriaki petugas itu. Namun sayangnya peti itu sudah terlanjur sedikit terbuka. Seketika hawa mistis pun menyelimuti seisi ruangan dan Hwarim pun tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Karena kejadian itu Hwarim pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sang-duk dan Yonggen yang mendapat kabar itu pun langsung meluncur ke rumah sakit untuk melihat keadaan Hwarim. Setelah siuman, Hwarim pun bercerita jika saat itu sesuatu yang mengerikan telah keluar dari peti jenazah. Sementara di tempat lain, seorang kakek lansia yang masih keluarga dengan Ji-young terlihat duduk menatap jendela. Si kakek itu pun tiba-tiba membuka jendela karena mendengar bisikan dari luar. Namun tak lama kemudian, kakek itu pun meregang nyawa menjadi korban sosok tak kasat mata. Lalu di tempat lain, Hwarim bersama dengan Bong-il dan juga Yonggen terlihat sedang mengadakan ritual, yang mana ritual itu dimaksudkan untuk mengundang arwah leluhur Ji-young agar mengetahui kemauan si arwah tersebut. Lalu tak lama Bong-il pun terlihat kerasukan dan dari situlah Hwarim akhirnya mengetahui jika keinginan arwah tersebut adalah memang membinasakan seluruh keturunannya. Takut jika terjadi apa-apa, Hwarim pun bergerak cepat menghubungi Sang-duk agar secepatnya pergi ke tempat Ji-young. Namun semua telah terlambat. Tatkala Ji-young yang lebih dulu ditelepon oleh seseorang, yang mana dalam telepon itu seseorang telah mengaku sebagai Sang-duk.
Lalu penelpon itu menyuruh Jiong untuk membuka jendela dan menjauhi pintu karena roh gaib sedang mengincarnya. Namun siapa disangka jika ternyata penelpon itu bukanlah Sangduk, melainkan arwah gaib itu. Karena Sangduk yang asli kala itu berada di depan apartemennya dan menyuruhnya untuk membukakan pintu. Walhasil setelah Sangduk bisa masuk ke apartemen itu, dia justru mendapati Jiong yang sudah kerasukan roh gaib. Yang mana saat itu Jiong pun berlagak seperti prajurit perang seperti zaman kerajaan. Lalu tak lama setelah itu Jiong pun tiba-tiba ambruk dan hilang kesadaran. Melihat situasi yang semakin genting, Sangduk pun menghubungi yang lain agar secepat mungkin mengkremasi peti jenazah itu. Karena jika peti tidak segera dikremasi, maka seluruh keluarga Jiong bisa celaka, termasuk juga anaknya yang masih bayi. Sementara peti dalam perjalanan ke tempat kremasi, terlihat arwah gaib tersebut mulai mengincar bayi Jiong. Untung saja mereka segera sampai dan bergerak cepat mengkremasi peti tersebut, sehingga bayi itu dapat diselamatkan, begitu juga dengan Jiong. Lalu keesokan harinya, Sangduk terlihat pergi ke suatu tempat karena kemarin ia mendapatkan kabar jika salah satu penggali kubur itu kini sakit parah setelah pulang dari makam. Sangduk pun akhirnya menjenguk si bapak penggali kubur tersebut, yang mana di sana bapak penggali kubur tersebut menceritakan semuanya jika ia pernah tak sengaja membunuh ular jadi-jadian di makam itu. Semenjak kejadian itu, si bapak itu pun terus bermimpi mengerikan hingga membuat badannya meriang dan sakit parah seperti sekarang ini. Saat mendengar cerita si bapak itu, Sangduk pun merasa semakin ada yang janggal, dan akhirnya Sangduk pun pergi ke makam itu seorang diri guna memastikan apakah omongan si bapak penggali kubur itu memang benar adanya. Sangduk pun mulai menyisir sekitar liang makam, dan betapa terkejutnya Sangduk ketika ia menemukan ular kecil yang telah mati, dan jika diamati betul-betul hampir mirip-mirip seperti jenglot namun bertubuhkan ular. Dan tanpa sengaja pula sekop yang Sangduk bawa telah menyentuh benda keras di bawah permukaan tanah, yang otomatis membuat Sangduk makin penasaran sehingga membuatnya terus menggali tanah untuk mengetahui benda apa yang ada di bawah sana. Setelah beberapa saat menggali, Sangduk pun akhirnya menemukan jika ada sebuah peti jenazah lagi yang masih tertinggal. Merasa ini semakin tak wajar, Sangduk pun menghubungi yang lain untuk segera datang ke makam tersebut. Lalu setelah keempatnya berkumpul di sana, mereka pun tercengang dan bertanya-tanya tentang keberadaan peti tersebut, yang mana peti jenazah itu terkubur secara berdiri serta terlilit oleh kawat berduri yang sangat tajam, seolah-olah peti itu memang tidak diperbolehkan untuk dibuka. Dan yang lebih anehnya lagi, panjang dari peti itu tidaklah selazimnya peti pada umumnya, karena jika diukur-ukur panjangnya bisa mencapai 2 kali tinggi manusia dewasa. Hwarim yang mempunyai firasat buruk pun menyarankan kepada Sangduk agar sebaiknya peti itu tetap terkubur di sana. Namun Sangduk berpendapat lain jika peti itu harus segera dibereskan, sebab jika tidak maka akan menimbulkan bencana pada warga sekitar. Terlebih lagi segelnya pun sudah terlanjur terbuka pada saat mengangkat peti milik leluhur Jiong. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya keempatnya pun membawa peti itu menuruni bukit tersebut. Namun karena di perjalanan sudah larut malam, Sangduk pun akhirnya mampir ke kuil terdekat yang pernah ia kunjungi kemarin. Di sana Sangduk meminta izin kepada kakek penjaga kuil itu untuk menginap sebentar serta meminta tempat untuk menaruh peti misterius itu. Hwarim yang dari tadi merasa cemas pun akhirnya meminta beras ketan kepada kakek penjaga kuil untuk ditabur mengelilingi peti itu. Dan agar semakin menguatkan pagar gaib, Hwarim pun juga meminta Bonggil untuk mengambilkan darah kuda putih yang ada di mobilnya. Di dalam benak Sangduk pun masih bertanya-tanya ada apa sebenarnya ini. Lalu Sangduk pun langsung menghubungi Bibi Jiong dan memintanya datang untuk bercerita secara gamblang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Setibanya di sana, Bibi pun menceritakan mengenai alasan nenek moyangnya yang dikubur di sana. Karena ternyata dahulu nenek moyang Jiong adalah seorang pejabat kekaisaran yang sangat berpengaruh pada masanya. Namun menurut rumor yang beredar, nenek moyang Jiong pun diam-diam telah berkhianat karena telah membela Jepang. Dan mengenai peti jenazah yang lain, Bibi pun benar-benar tak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dan saat itu, Bibi hanya memberikan satu-satunya kenangan berupa foto milik nenek moyang mereka. Merasa info dari Bibi pun tidak bisa membantu banyak, Sangduk pun akhirnya kembali dan berkumpul bersama teman-teman dukunnya yang lain, seraya mengadakan ritual pembacaan doa agar mereka semua dilindungi oleh Sang
Sang Pencipta. Lalu setelah itu mereka semua pun menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh kakek penjaga kuil. Lalu kemudian mereka pun bersiap-siap untuk beristirahat tidur. Namun tanpa mereka sadari, ketika semuanya telah terlelap dan malam pun telah larut, si kakek yang masih terjaga pun mendengar sesuatu. Lalu si kakek pun bergegas keluar untuk mengecek keadaan. Sementara Bong Il dalam tidurnya pun mengalami ketindihan. Namun dengan kemampuan yang Bong Il punya, untungnya ia segera tersadar dari sesuatu yang menindihnya. Bong Il pun lantas mengecek keadaan di luar dan mendengar suara berisik yang ada di kandang babi. Ia pun langsung mengintip ke kandang babi dan betapa syoknya Bong Il ketika sekilas melihat penampakan sosok yang sedang mengeksekusi kakek penjaga kuil. Bong Il pun lari terbirit-birit membangunkan Hwarim yang sedang tertidur di dalam mobil dan mengajaknya bersama-sama mengecek peti jenazah itu. Lalu betapa kaget dan syoknya mereka karena melihat peti jenazah itu telah jebol terbongkar. Penghuni di dalam peti itu ternyata berhasil kabur melalui atap yang tidak bersegelkan pagar gaib. Bong Il pun seketika langsung dibuat gemetar teringat sosok yang ia lihat saat di kandang tadi. Lalu Hwarim pun menyuruh Bong Il untuk membangunkan Sang Duk dan juga Yonggen. Sementara menunggu Bong Il membangunkan yang lain, Hwarim pun dibuat jantungan ketika dirinya melihat sosok penampakan tinggi besar, yang mana sosok tersebut mengenakan pakaian perang layaknya tentara kerajaan. Dan dia pun berbicara dengan bahasa Jepang. Yang lebih mencengangkan lagi, sosok tersebut kini membawa kepala kakek si penunggu kuil. Seluruh badan pun gemetar panas dingin. Lutut pun serasa tak kuasa untuk berdiri. Menyadari sosok tersebut bukanlah tandingannya, Hwarim pun lantas berlutut sembari mengatakan jika ia adalah pelayan dari sosok gaib itu. Namun si makhluk besar itu tidak semudah itu dibohongi. Lalu merasa nyawanya terancam, Hwarim pun lari sejadi-jadinya sembari berusaha untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Bong Il yang sudah tiba pun mencoba menolong Hwarim dengan menancapkan sebilah besi pada makhluk besar tersebut. Namun tentu saja itu tidak bisa mengalahkannya. Yang ada justru Bong Il lah yang akan menjadi santapan makhluk raksasa itu. Selesai membereskan Bong Il, makhluk besar itu pun kembali akan menerkam Hwarim, yang mana pada saat akan melukai Hwarim, makhluk tersebut melihat stupa biksu yang mengingatkannya akan sesuatu dan membuatnya membaca sebuah mantra. Lalu tak lama sosok itu pun berubah menjadi kobaran api dan pergi dari tempat itu. Sang Duk dan Yonggen pun hanya terbelalak melihat penampakan itu berubah wujud. Lalu setelah makhluk itu pergi, Hwarim pun berteriak sejadinya agar mereka segera memanggil ambulan untuk Bong Il yang sedang terluka parah. Syukurnya Bong Il cepat-cepat dibawa ke rumah sakit sehingga mendapatkan pertolongan. Dan setelah kejadian itu, Sang Duk pun memutuskan untuk kembali ke kuil dan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya makhluk besar itu. Lalu Sang Duk pun teringat jika kakek penjaga kuil pernah berkata jika peralatan para pencuri makam masih tersimpan di gudang. Lalu Sang Duk pun mencoba menggeledah seisi gudang dan menemukan sebuah foto yang terselip di dalam buku. Mungkin saja itu adalah pencuri yang dimaksud oleh kakek penjaga kuil. Namun setelah diamati betul-betul, ternyata mereka bukanlah pencuri makam, namun mereka adalah penggali kubur pada masa itu. Lalu dengan alat-alat peninggalan mereka, Sang Duk pun kembali ke makam untuk mencari petunjuk lain. Sementara di lain tempat, Hwarim pun berunding dengan kerabat Bong Il saat menjenguknya di rumah sakit, yang mana hingga kini Bong Il masih juga tak sadarkan diri. Hal itu pun dikarenakan tubuh Bong Il masih dikuasai oleh makhluk menakutkan itu. Lalu di ruangan itu, Hwarim juga kerabat Bong Il melakukan sebuah ritual untuk memanggil arwah makhluk besar itu, yang bertujuan untuk mengetahui siapakah makhluk besar itu sebenarnya. Lalu setelah arwah makhluk itu datang, Hwarim pun bertanya siapakah sebenarnya makhluk besar tersebut, dan dia pun menjawab jika sebenarnya dia adalah seorang jenderal Jepang yang mengabdikan diri kepada kaisar, dan saat ini ia menginginkan tubuh baru agar bisa tetap hidup, agar bisa melindungi sebuah benda yang diamanahkan padanya. Sementara Sang Duk yang masih berada di makam merasa sangat kaget ketika mendapati jasad makhluk besar itu dapat kembali sendiri ke makamnya. Lalu Sang Duk pun menemui Yonggen dan membicarakan tentang sesuatu yang ia ketahui, yaitu pasak bumi yang mengandung kutukan dan membuat tanah tersebut menjadi terkutuk pula. Dan apabila mereka ingin menghancurkan kutukan tersebut, maka mereka harus menemukan pasak bumi tersebut yang kemungkinan masih berada di makam.
Hal itu pun akhirnya disampaikan kepada Hwarim, dan juga tentu saja Hwarim yang masih trauma pun tentu masih ketakutan dengan kejadian tempo hari. Dan apabila pencarian pasak bumi itu tetap dilakukan, maka sama saja dengan menyerahkan nyawa, karena pasti makhluk itu akan segera menghabisi mereka. Namun harus bagaimana lagi, mengingat itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bong Il saat ini. Sebab kalau tidak, maka tubuh Bong Il akan dikuasai oleh makhluk mengerikan itu. Lalu karena tak ada pilihan lain, akhirnya semua pun sepakat untuk menjalankan rencana Sang Duk dengan pergi ke makam dan memancing makhluk mengerikan itu keluar dari makamnya. Bong Il pun mengalami kejang-kejang. Lalu saat dokter mengecek kondisi tubuh Bong Il, Hwarim pun melihat satu hal, bahwa makhluk itu tidak melukai tubuh Bong Il yang ada tatonya. Oleh karena itu, mereka bertiga pun memanfaatkan momen ini sebagai alat penyelamatan diri. Sama halnya dengan Bong Il, mereka bertiga pun membuat tato mitasi berlafalkan doa agar si makhluk besar itu tidak melukai wajah mereka. Lalu setelah itu, mereka bertiga pun kembali ke makam dan meletakkan umpan ikan guna memancing makhluk itu keluar. Tak ketinggalan, mereka bertiga pun juga telah menyiapkan sejelikian darah kuda putih untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka pun menunggu hingga malam tiba, dan benar saja Sang Duk pun melihat umpan yang mereka pasang telah diambil oleh makhluk tersebut. Sementara di rumah sakit, para kerabat Bong Il pun turut mempersiapkan semuanya. Sampai suatu ketika makhluk itu pun bangkit dan melahap semua umpan ikan yang telah terpasang. Makhluk itu pun kemudian diarahkan ke sebuah pohon besar yang telah diberi asap. Sementara setan itu pergi, Sang Duk dan Yonggen pun meluncur ke makam dan menggali tanah untuk mencari pasak besi tersebut. Di belakang pohon, Hwarim pun mencoba mengulur waktu dengan berpura-pura menjadi arwah penunggu bukit. Hwarim pun mengatakan pada makhluk tersebut jika perang kini telah usai dan menyuruhnya untuk segera pergi dari bukit itu. Namun yang ada itu hanya membangunkan amarah makhluk tersebut, sebab tidak ada yang boleh memerintahnya kecuali sang kaisar. Sementara Sang Duk dan juga Yonggen justru dibuat emosi karena sedari tadi mereka menggali, mereka tidak menemukan apapun. Yang lebih sialnya lagi, cangkul milik Sang Duk justru terlepas dari gagangnya. Yonggen yang merasa situasi semakin genting pun akhirnya pergi meninggalkan makam itu. Begitu juga dengan Hwarim yang penyamarannya kini telah diketahui oleh makhluk tersebut. Saat makhluk itu akan menyerang Hwarim, tiba-tiba datanglah sesosok nenek yang tak lain adalah leluhur Hwarim yang selama ini terus melindunginya dan membuat Hwarim dapat meloloskan diri. Di tengah-tengah jalan, Hwarim pun bertemu dengan Yonggen dan berkata jika dalam proses penggaliannya ia tidak menemukan apapun. Hingga tak lama mereka pun melihat bola api yang melintas, yang mana itu adalah wujud lain dari makhluk tersebut. Bola api itu pun berjalan mengarah ke makam, sedangkan Sang Duk yang masih gigih menggali pun akhirnya langsung berhadapan dengan makhluk terkutuk itu. Yang jelas sudah Sang Duk pun akan menjadi santapannya. Namun saat makhluk itu akan mengoyak perut Sang Duk, untung saja Sang Duk masih bisa terselamatkan karena Hwarim dan juga Yonggen telah mengguyurkan darah kuda yang telah mereka siapkan, yang membuat makhluk itu pun seketika langsung menghilang dan kepanasan. Dalam kepanikan mereka, Hwarim dan Yonggen pun berusaha menyelamatkan Sang Duk. Namun siapa disangka makhluk itu justru kembali muncul dengan kondisi yang lebih sehat, dan benar saja Hwarim dan Yonggen pun langsung dicengkeramnya. Sementara Sang Duk yang dalam kondisi lemah pun tiba-tiba menyadari sesuatu, jika pasak bumi yang ia cari ternyata bersemayam di dalam tubuh makhluk itu sendiri. Dan menurut buku yang pernah ia baca, jika ingin mengalahkan makhluk tersebut tidaklah menggunakan besi atau benda tajam lainnya, melainkan dengan kayu basah yang merupakan kelemahan dari makhluk tersebut. Tak pakai lama, Sang Duk pun langsung mengambil gagang cangkul yang tadi lepas dan membasahinya dengan darah kuda. Lalu dengan kayu itu Sang Duk pun menghantam makhluk tersebut berkali-kali hingga akhirnya makhluk itu pun dapat lenyap untuk selama-lamanya.
Usai kejadian itu, Bong Il yang terbaring di rumah sakit pun kembali sadar. Sementara Sang Duk justru harus mendapatkan perawatan intensif karena terluka cukup parah. Meskipun begitu, mereka terus memantau kesehatan Sang Duk hingga situasi kembali normal. Begitu juga dengan Bong Il yang terlihat semakin baik dan kembali berkumpul seperti sedia kala. Lalu setelah beberapa bulan, kondisi Sang Duk pun berangsur membaik. Meskipun di sisi lain, Hwarim masih sering terbayang sosok makhluk itu, namun seiring berjalannya waktu, trauma itu pun bisa sedikit demi sedikit menghilang. Lalu di akhir film pun diperlihatkan jika keempatnya kini sedang menghadiri pesta pernikahan anak Sang Duk dan mereka pun bisa menjalani hidup normal seperti biasa, dan film pun berakhir.